Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang stop hoax pada mata kuliah data raya dan pemrograman. Yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Irika Widyasanti, Magister Teknik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Berliana Puspita Hapsari, Dita Tri Utami, Hafizuni Salim, Livia Anindita, Maya Kusuma Widiani, Rafli Fisabtahari Ramadhani, Raka Virgiansyah, dan Valindra Julia Anandita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Selanjutnya yaitu ada pengertian. Pengertian dari hoax yaitu suatu tindakan atau usaha untuk menipu atau mengakali seseorang atau sekelompok orang untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Dalam istilah bahasa Indonesia, hoax merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. Definisi lain menyatakan hoax adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal akan melalui media online ataupun secara langsung. Slide berikutnya. Tujuan hoax yaitu hoax bertujuan untuk membuat opini, menggiring opini publik, dan juga kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoax beragam, tapi pada umumnya hoax disebarkan melalui bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing dan promosi dengan penipuan. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekannya, sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat terus berluas. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Dita. Jenis-jenis berita hoax. Berita bohong, berita yang berusaha mengartikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan dalam suatu berita. Tauta jebakan, tauta yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Bias konfirmasi, kecenderungan menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dan kepercayaan yang sudah ada. Tidak akurat, informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Pasca kebenaran, kejadian di mana emosi lebih berperan dan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Penyebaran, aktivitas penyebaran luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Contoh-contoh berita hoax. Berita hoax yang pertama itu yang berita meninggalnya artis yang sebenarnya artis tersebut belum meninggal. Yang kedua tentang bencana alam yang dimana video berita tersebut adalah berita yang tahun lalu. Yang ketiga berita nasi atau makanan mengandung plastik atau gelin. Yang keempat berita hoax mengenai akan terjadinya kiamat melalui broadcast. Berita kelima berita hoax meninggalnya artis di luar negeri. Yang keenam hoax Nikoba, bahan bakar atau dari air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Pada Hafiz dipersilakan. Kemudian ada cara efektif mengatasi hoax. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho, menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Yang pertama itu hati-hati dengan judul provokatif, karena berita hoax biasanya dibumbui oleh judul-judul sensasional yang provokatif. Yang kedua,
Cermati alamat situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Yang ketiga, periksa fakta, dari mana berasalnya, siapa sumbernya, kemudian apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Kemudian, cek keaslian foto di era teknologi digital. Dan terakhir, bergabung ke grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti-fitnah, hasut, dan hoax, fanpage, dan grup Indonesian Hoax Booster fanpage. Kemudian akan dibacakan oleh Raka. Baik, terima kasih Apis. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, berita hoax adalah berita yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa banyak berita hoax. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya pengetahuan mengenai dunia luar. Hal ini juga memiliki banyak faktor seperti keterbatasan berita yang didapat dan keterbatasan media untuk menerima berita tersebut. Penyebab lainnya adalah seringkali saat mendapat sebuah berita, pembaca hanya membaca sebagian dari informasi. Bahkan banyak yang hanya membaca judul beritanya saja. Itu akan menyebabkan pembaca tidak berpikir ulang mengenai berita yang didapat dan menganggapnya benar. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Maya. Oke, terima kasih kepada Raka dan teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.